Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama waktu luang di masa pandemi ini, sehingga kita bisa duduk untuk bermajelis mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah, bekal menuju akhirat kita. Kita lanjutkan baca buku mulia dengan manhaj salaf, tulisan Al-Ustadz Yazid Jawas hafizallahu ta'ala. Kita sampai di bab pertama setelah kita kemarin bahas tentang muqaddimah, tentang apa yang mewakili dari tulisan beliau yang sangat tebal ini, yakni kita masuk di pembahasan apa itu manhaj salaf dan hal-hal mustalah yang akan sering dibahas di kitab ini, karena memahami judul itu penting, sehingga kita tahu apa yang kita pelajari, apa yang kita sedang baca. Manhaj secara bahasa artinya jalan, thariqah, sebagaimana mirip dengan istilah sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya dalam surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap umat itu di antara kalian kami berikan syir'ah, syariat, minhaja. Inilah kata yang dimaksud oleh penulis. Minhaj itu adalah jamak dari kata manhaj. Ada manhaj, 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 jadi satu, jamak plural minhaj. Abdullah bin Abbas habrul ummah radhiyallahu anhuma menafsirkan dengan jalan. Minhaj itu jalan, syir'ah itu syariat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, manhaj adalah kaidah atau ketentuan yang digunakan dalam pembelajaran yang ilmiah. Ini secara istilah, sehingga kata manhaj itu sangat umum sekali. Manhaj dalam berakidah ada aturannya, ada kaidah-kaidahnya. Manhaj di dalam berakhlak ada, manhaj di dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, semuanya ada. Oleh karena itu kata manhaj itu kata yang sangat umum sekali. Oleh karena itu tidak benar apabila kita mengomentari seseorang, si fulan nggak punya manhaj, maka kita seperti menggugurkan agamanya. Dia nggak punya manhaj berarti tidak punya kaidah-kaidah dalam dia beragama. Ini sangat fatal. Kemudian si fulan manhajnya goyang, misalnya mincela-mincele. Ini adalah berarti kita mensifati cara beragamanya berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu. Intinya kita harus proporsional dan harus kita berhati-hati di dalam mengomentari, mensifati dan sebagainya. Karena ini kaitannya dengan kehormatan seorang muslim. Dan di sini kata beliau, manhaj singkatnya adalah jalan atau metode di dalam dia berakidah, dalam beragama, dalam beribadah, di dalam bermuamalah dan sebagainya. Kemudian kata salaf, manhaj salaf. Salaf adalah istilah syar'i sebenarnya. Sebagaimana manhaj. Salaf dalam bahasa Arab dari kata salafa yasluf. Salafan. Jadi ada masdar, artinya yang berlalu. Yang berlalu. Entah itu zaman, keadaan, kondisi, atau sesuatu yang telah berlalu dari kita.
Bahkan Ibnu Mandzur rahimahullah juga mengatakan salaf itu juga dari siapa saja yang mendahului kita, entah itu orang tua kita, ya, kakek, nenek, saudara-saudara yang telah mendahului kita, ya, itu semuanya dikatakan salaf secara bahasa. Dan mustalah salaf ini juga diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berkata kepada Fatimah putri beliau radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salafu ana laki, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Salaf di dalam apa ini? Di dalam kebaikan. Maka apabila salaf itu dimutlakkan, maka dalam istilah syar'i maksudnya adalah salafun salih, ya, salaf yang baik. Karena kalau konsekuensinya salaf itu mutlak, orang jelek juga masuk, maka manhaj salaf berarti manhajnya Abu Jahal, manhajnya Fir'aun, manhajnya Abu Lahab. Dan ini tidak dikatakan oleh para ulama. Oleh karena itu sebagian para ulama mengkaitkan salaf dengan sifat naat, yakni salaf solih, ya, as-salafus solih, ya. Tapi kalau dimutlakkan manhaj salaf maksudnya adalah manhaj orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakni misal hadis ini, ni'mas salaf ana laki, dan dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salaf apabila diucapkan secara mutlak adalah kembali kepada apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, ya, dari kalangan muhajirin wal ansar. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama orang-orang yang pertama masuk Islam itu dengan nama muhajirin dan al-ansar. Dan ini bukan hizbiyah, ya, bukan pemetaan, ya, mengotak-ngotak kaum muslimin, tapi ini istilah syar'i yang Allah berikan kepada para sahabat. Dan tidaklah dikatakan muhajirin kecuali mereka adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menolong para muhajirin itu. Kemudian Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti yakni al-muhajirin dan al-ansar. Maka orang yang disebutkan ketiga setelah muhajir dan ansar ini boleh mereka mengatakan al-muhajirin dan al-ansar itu adalah salafuna, salafnya kami, pendahulu kami. Kenapa? Karena orang-orang yang setelah mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, ya, motivasi untuk kita yang bukan muhajirin dan bukan ansar. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka. Ridho terhadap agama yang mereka anut, yakni Islam. Karena Islam agama yang Allah ridhoi. Kemudian ridho dengan ibadah mereka, kondisi mereka, keimanan mereka. Bahkan banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang pujian, ya, rekomendasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam beragama. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah berikan kabar gembira, ya, kepada siapapun yang mengikuti muhajirin dan ansar dari kalangan sahabat, Allah sediakan bagi mereka, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Dan itu semua, ya, adalah kemenangan, keberuntungan yang besar. Ini adalah motivasi kita. Kenapa kita harus mengikuti muhajirin dan ansar? Ya, jadi ungkapan singkatnya, apabila kita ingin menjadi orang yang baik, maka ikutilah orang yang telah dicap oleh Allah baik. Kalau kita ingin masuk surga, maka ikutilah orang yang dijamin masuk surga. Apabila kita ingin menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka ikutilah mereka yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, ya. Anda ingin jadi dokter, ya, belajarlah kepada dokter. Jangan belajar kepada
tukang pandai besi, nggak nyambung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat-sifatnya para sahabat. Semisal dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lain kecuali sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka itu keras sifatnya, sikapnya terhadap orang-orang kafir di dalam memusuhi mereka, tapi mereka lembut ya dengan mendakwahkan Islam ini karena mereka ingin mereka untuk masuk Islam. Ruhama'u bainahum, dan sangat kasih sayang terhadap orang-orang mereka di kalangan sahabat itu. Oleh karena itu bisa kita cek ya, sejarah sirah mereka, orang-orang muhajirin tatkala hijrah ke kota Madinah, orang-orang Ansor sangat bergembira, tidak ada rasa sesak, dongkol atau rasa khawatir mereka akan menguasai kota Madinah. Justru mereka menawarkan kebun mereka, berbagi harta, bahkan berbagi istri. Ya, karena waktu itu belum turun larangan memiliki istri lebih dari 4. Jadi ditawarkan, silakan kau pilih dari istri-istriku ini, mana yang kau inginkan akan aku ceraikan dan biar kau menikahinya. Sampai seperti itu. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ada generasi yang semisal itu. Yakinlah, tidak ada. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, dan ucapan orang-orang yang bersama dia, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini jelas tertuju kepada para sahabat. Oleh karena itu orang-orang Syiah Rafidhah bagaimanapun ingin membatalkan bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat itu kafir, murtad, itu sangat-sangat jauh dari kebenaran. Ya. Namun begitulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan munafikin senantiasa mengembuskan angin-anginnya, mengembuskan subuhat mereka, makar mereka untuk mencederai kita. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian ya, beliau di sini menyebutkan ya, kata salaf ya, apabila dimaksudkan itu yang pertama kali disebut adalah para sahabat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia tentunya setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah qarni, yang hidup di masaku ini. Tidak ada yang lain. Ya. Gimana dengan Abu Jahal? Gimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya, sang tokoh munafik Madinah. Maka tidak masuk dalam itu. Karena al-ibrah dengan keimanan. Yang jadi patokan ada iman. Sedangkan mereka adalah orang kufar, orang munafik. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni para tabi'in yang mengambil ilmu kepada para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in. Wallahu a'lam. Dan para ulama juga ya, terkadang mereka mengatakan kata salaf. Ini bawa bukti bahwa kata salaf itu kata yang syar'i. Semisal ucapan Imam Bukhari ketika meriwayatkan dari Rasyid ibn Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in. Kana salafu yastahibbunal fuhula. Dahulu salaf itu suka ya, kepada kuda yang jantan. Li'annaha ajra wa ajsar. Karena kuda jantan itu lebih cepat dan lebih berani. Maka siapa yang dimaksud salaf oleh Rasyid bin Sa'ad? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan maksudnya para sahabat. Karena Rasyid ini adalah orang dari kalangan tabi'in. Kemudian di sini juga dibawakan dari kalau tadi tabi'in, sekarang tabi'ut tabi'in. Semisal ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika beliau menjelaskan kepada orang-orang, yakni tinggalkanlah hadis Amr ibn Sabit karena dia mencaci maki salaf. Maka kata salaf yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak adalah para tabi'in, ya terutama sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Begitu pula Imam Auza'i memberikan wasiat dan telah dibahas ya di dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Ya.
Bersabarlah dirimu di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, ya, berhentilah, ya, bersikaplah sebagaimana kaum itu bersikap, yakni para sahabat. Waqul bima qalu, ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Tidak perlu kita menambah-nambahi. Waqufa amma kafu anhu, ya, tahanlah dirimu sebagaimana yang mereka menahan diri dari hal-hal yang mereka menahan diri. Mereka tidak mempertanyakan tatkala Nabi SAW membacakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Mereka tidak bertanya kaifastawa ya Rasulullah. Maka kita pun jangan mempertanyakan hal semisal itu. Allah punya tangan, gimana tangannya Allah? Kita tidak perlu menanyakan itu karena sahabat yang faham bahasa Arab aja tidak tanya. Ya, tidak bertanya. Wasluk sabila kasalafi kasalih. Ya, tempulah, ya, tapakilah jalan salafmu. Fa innahu yasauka ma wasi'ahum. Karena, ya, jalannya mereka yang mereka tempuh, yakni para salafus saleh itu mencukupimu, ya, apa saja yang telah mencukupi mereka. Ini ucapan yang sangat berbobot diucapkan oleh Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i rahimahullah. Intinya salaf kalau dimutlakkan, yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Ya, yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Kemudian baru orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini yang disebutkan secara nas. Sehingga orang-orang setelah tabi'ut tabi'in, para ulama biasanya menyebutnya dengan kata kholaf, yang belakangan. Ya, lawan dari salaf adalah kholaf. Wallahu ta'ala alam. Kemudian terkadang para ulama juga menyebutkan kata salaf kaitannya dengan masa atau waktu. Maka secara khusus diucapkan kata salaf, maka yang dimaksud adalah sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, terutama para sahabat. Sebenarnya telah kita jelaskan. Meskipun, ya, mengucapkan salaf, ya, yang hidup di zaman itu, maka ini sangat kurang. Harus dikaitkan salaf, maksudnya yang hidup di zaman itu adalah yang mengikuti jalannya para sahabat. Percuma dia hidup di zaman tabi'in misalnya, tapi akidahnya khawarij. Karena ada, ya, muncul firqah di zaman sahabat, khawarij, yang muncul di akhir masa khilafah. Kemudian muncul firqah sesat, yakni Rafidhah, ya, Syiah. Bahkan mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib sampai Ali bin Abi Thalib membakar mereka, ya, di zaman para sahabat. Kemudian di zaman tabi'in muncul Qadariyah, ya, kemudian Mu'tazilah. Zaman tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Terus seperti itu sampai Masya Allah, ya, hanya Allah yang tahu. Maka sekali lagi kesimpulannya, apabila salaf itu diucapkan, maka yang tertuju, yang dimaksud adalah para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti beliau, ya, dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian makna salafiyah muncul belakangan, banyak salafiyah, ma'had salafiyah, majalah salafiyah. Salaf dan salafiyah sebenarnya adalah penamaan. Jadi salaf itu mustalah syar'i, salafiyah adalah mustalah yang digunakan untuk pensifatan. Ya. Jadi kalau ada mengatakan ini sekolah salafiyah, maksudnya adalah sekolah yang mengikuti salaf. Entah itu secara zaman, kondisi, ataupun manhaj. Oleh karena itu, dahulu sudah dikenal sebenarnya istilah apa? Pondok pesantren salafiyah. Maksudnya apa? Pondok pesantren yang kuno, yang ngajinya kitab kuning, duduk di majelis berhalaqah, ya. Beda dengan lawannya adalah pondok modern, kelas, ada jenjangnya. Kemudian diajarkan bukan hanya ilmu agama, tapi bekal untuk hidup, ya, life skill, bagaimana dagang, ya, merawat hewan ternak dan sebagainya.
Ya, ini istilah yang sebenarnya sudah kita kenal. Dan istilah ini juga dahulu sudah populer ya, sudah populer. Karena kita memang dapat hidayahnya belakangan, sehingga kita baru dengar. Sesungguhnya sudah populer di zaman dahulu. Kemudian begitu pula kata salafi, ya, salafi sama. Itu kata salaf diberikan ya nisbah, sifat. Maka orang si fulan salafi, maksudnya adalah si fulan ini mengikuti manhaj salaf atau mengikuti salafnya. Ya. Jadi syar'i juga. Dan para ulama telah memakai kata ini. Semisal Imam Az-Zahabi rahimahullah. Misalnya Imam Az-Zahabi ketika memberikan biografi di dalam kitab Syiar Al-Alamin Nubala beliau tentang Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Beliau mensifati beliau bahwasanya beliau ini seorang imam al-hadis yang faham tentang cacatnya ilmu hadis, cacat-cacatnya hadis. Hadis ini seakan-akan sahih padahal ada cacatnya. Ini namanya ilalul hadis. Kemudian dia benci dengan ilmu kalam. Dia tidak pernah mempelajarinya. Bahkan dia adalah seorang salafi. Ya. Maksudnya dia adalah orang yang mengikuti manhaj salaf. Karena sahabat tidak memahami akidah Islam dengan filsafat, dengan ilmu kalam, ilmu debat. Ini ucapan Imam Az-Zahabi tentang Imam Ad-Daraqutni. Kemudian dibuktikan juga oleh ulama-ulama sebelum Imam Az-Zahabi. Mereka menulis kitab-kitab dengan kata salaf. Semisal Imam Abu Usman As-Sabuni, Syekhul Islam yang beliau wafat pada tahun 449 Hijriah, beliau membuat kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Akidahnya salaf para pengikut hadis. Apa yang dimaksud? Ternyata di kitab itu dijelaskan secara detail akidahnya para sahabat. Dinukilnya ucapan para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'un dan ulama madhab di dalam berakidah yang benar. Ya, jadi istilah salaf sudah digunakan oleh para ulama. Dan ini di sini juga disebutkan oleh Ustadz Yazid Hafizahullah Ta'ala tentang fatwa-fatwa para ulama, bolehnya kita mengucapkan kata salaf, salafiyah, salafi, bahkan tidak boleh mengingkari apabila ada orang yang mendakwahkan dirinya mengikuti salaf atau dakwanya adalah dakwah salafiyah. Ya, sebenarnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau mengatakan la aiba ala man adhara madhhabas salaf. Bukanlah aib orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, ya, wa'taza ilaihi, dan merasa bangga dengan manhaj salaf itu. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib ya secara ittifaq kesepakatan para ulama bahwasanya diterima orang yang mengaku dia mengikuti salaf, tapi harus dengan pembuktian. Ya, jangan sampai teriak salaf, salafi, tapi apa? Hakikatnya mencoreng ya manhaj salaf itu sendiri. Ini yang dicela oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Di sini cukup panjang penjelasan beliau tentang sejarah ya. Sejarah penamaan salafiyah. Karena memang zaman dahulu belum rame. Ya, belum rame penggunaan kata salafi, salafiyah, dan di Indonesia terutama kata salafi itu muncul di tahun 90-an akhir ya, tahun 90-an. Jadi sebelumnya sangat jarang mendengar kata salafi. Oleh karena itu orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia dakwah ketika mendengar salafi kadang-kadang fobi ya. Tapi sekarang bahkan mereka yang dulunya mengingkari penisbatan kepada salafi atau salaf, sekarang mereka pun kitalah yang salaf ya. Sebenarnya kita ini yang salafi, bukan mereka. Ini adalah waqi ya, kenyataan di lapangan. Oleh karena itu hendaknya kita ya, bersikap hikmah, tidak terlalu keras kepada mereka karena hakikatnya mereka jahil. Kemudian beliau membawakan tentang periode pembukuan madhab salaf di dalam masalah akidah, di dalam masalah manhaj. Misalnya
Di sini disebutkan bagaimana munculnya firqah-firqah itu, ya, firqah-firqah Islam, sehingga butuh umat ini mana sih yang benar? Apakah firqah itu atau firqah yang lain? Ya. Karena Nabi SAW telah kita sebutkan hadisnya, sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, dan akan benar-benar terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finar illa wahidah. Semua diancam oleh Allah masuk neraka dan satu saja yang selamat. Hadis firqatun najiyah. Maka para ulama butuh, ya, untuk menjelaskan kepada umat, karena sudah mulai tercampur ini hak dan batil, butuh tasfiyah di dalam masalah ini, sehingga mereka pun membuat kitab sehingga bisa dinikmati, ya, bisa diambil hikmahnya. Misalnya di sini disebutkan oleh beliau penulis Habibullah Ta'ala kitab-kitab yang membahas tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf. Ada dua bentuk, yakni bentuk bantahan berupa dialog yang dibuat buku, semisal Kitabul Iman, ya, oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian Ar-Radd Al-Zanadiqah wal Jahmiyah. Ini sangat banyak sekali kitab yang nama judulnya Ar-Radd Al-Zanadiqah wal Jahmiyah. Misal Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari punya, kemudian Imam Abu Usman Imam Usman bin Sa'id Ad-Darimi. Dan ini kitabnya sangat bagus, ya, kami nasihatkan yang bisa membaca kitab bahasa Arab untuk membaca kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah Imam Ahmad atau Imam Ad-Darimi. Kemudian metode kedua, metode pemaparan. Dan ini sudah kita pelajari beberapa, semisal kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya, dikaji oleh Ustadzuna Onur Rafiq sampai selesai. Kemudian Ushul Sunnah Imam Al-Humaidi telah kita bahas di tahun kemarin. Kemudian kitab As-Sunnah, dan sangat banyak sekali. Kemudian kitab Asy-Syariah Imam Al-Juri. Kemudian kitab yang paling bagus adalah Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahumullahu jami'an. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Intinya dari apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan adalah istilah manhaj, istilah salaf, salafi, salafiyah itu adalah istilah syar'i. Maka hendaknya kita mengagungkan istilah tersebut. Jangan kita memainkan atau menggunakan istilah itu untuk urusan dunia atau urusan yang sepele. Jangan sampai ini ada makanan salafi, ya, makan salafi. Ini ada jajan sunnah. Ini warung sunnah, ya, warung salafi. Jangan, karena kata salaf, salafi adalah kata yang syar'i, mustalah yang telah dikenal oleh para ulama dan disebarkan terutama di era-era belakang ini. Ada sebuah dialog yang sangat indah antara seorang ahli bid'ah, ya, yang asalnya adalah dia orang awam, tapi dia pengikut hawa nafsu, berdialog dengan Syekh Albani, dibawakan dalam kitab Iftatul Manhaj Salafi. Limada Iftatul Manhaj Salafi? Maka kenapa, kata yang bertanya ini kepada Syekh Albani, kenapa Anda selalu mengatakan ikuti Al-Quran dan Sunnah ala manhajis salaf? Kenapa nggak cukup kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja? Bukankah ini sudah cukup? Maka Syekh Albani menjawab, bukankah golongan sesat itu semuanya mengatakan kita di atas Al-Quran dan Sunnah? Maka manakah yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Kemudian dia bertanya lagi, ya, bukan untuk membantah tapi memberikan subhatnya lagi. Kenapa kita atau Anda tidak cukup mengatakan kami ini muslim? Ya, kenapa harus dikatakan salafiyin, orang-orang yang ikuti salaf atau golongan salafi? Maka beliau mengatakan, yaitu zaman dulu belum ada kebutuhan. Nah, tatkala sekarang banyaknya firqah-firqah, golongan sesat, ya, jamaah-jamaah yang ini mengatakan muslim, ini muslim, tapi akidah mereka bercerai-berai. Ya. Ada yang mengatakan Allah di atas langit, ada yang Allah di mana-mana, ada yang Allah bersama makhluknya, ada yang mengatakan Allah tidak di dalam alam semesta, tidak ada di luar semesta. Untuk membedakan ini yang mana, sehingga dibutuhkanlah
kata salafi. Dan bisa dicek di dalam kitab Limadza Ikhtartul Manhaj Salafi oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah wa hafizah. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kasih sayangnya, agar kita senantiasa bersabar di dalam kita beragama, karena hakikatnya beragama ini adalah jalan keselamatan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.